Mari kita lihat firman Tuhan. Kita baru melewati 2:10 malam. Kita sudah membahas banyak tentang peranan dari Roh Kudus. Dan mari kita lanjutkan ya. Jadi firman Tuhan ini berkelanjutan dan Bapak Ibu menyimak ya. Jadi kalau firman Tuhan itu berkelanjutan, pengajaran itu berkelanjutan, pengajaran itu sedang membentuk kehidupan kita ya. Amin. Pengajaran itu membentuk kehidupan kita, menata hidup kita hari demi hari, bagian demi bagian ya. Jadi firman Tuhan ini tidak terlepas begitu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Mungkin aku mau dengar firman karena kebutuhanku begini. Aku mau dengar firman kalau bisa cocok dengan kebutuhanku dari rumah. Nah, ini semua akan menjawab semua kebutuhan. Di samping menjawab kebutuhan, kita pun akan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 13. Kita sudah baca ini minggu kemarin. Kita akan singgung lagi untuk melanjutkan tahapan berikut. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu dia bertugas bagi dunia dan bagi orang percaya. Bagi dunia apa tugasnya? Menginsafkan, menyadarkan atau memaklumkan bahwa akan adanya dosa, akan adanya kebenaran, akan adanya penghakiman ya. Dan ayat 9 dijelaskan oleh Yohanes akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, kalau aku tidak datang, kamu tidak berdosa. Tapi karena aku sudah datang, maka kamu berdosa. Artinya kehadiran Yesus menyatakan, meningkatkan keberdosaan manusia. Tetapi manusia tidak percaya ya. Manusia tidak percaya. Mereka tetap tidak percaya padaku. Kemudian akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Yesus datang memaklumkan, menyadarkan kebenaran. Manusia itu telah melenceng dari Tuhan. Tuhan itu punya standar begini, sementara manusia punya standar begini. Nah, datanglah Allah membawa standar itu. Ini Allah yang Allah inginkan sebenarnya dari manusia. Nah, tetapi manusia tidak percaya. Dan dikatakan di sini, aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Artinya dia pergi kepada sumber dan tidak ada patokan lagi di dunia ini kalau engkau tetap tidak percaya. Lalu dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya kalau manusia tidak mempercayai Yesus akan dosa dan kebenaran, maka ada penghakiman. Jadi ketiga hal ini Roh Kudus datang menginsafkan, menyadarkan, memaklumkan dunia akan ketiga hal ini. Tetapi bagaimana dengan orang percaya? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Kamu ini adalah orang-orang yang tadinya sudah diinsafkan dosa, orang-orang yang tadinya sudah menyadari kebenaran dan menyadari adanya penghakiman. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya ini dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bagi orang percaya,
memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Lalu yang kedua, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang ini apa? Akibat-akibat dari pekerjaan Yesus di hari yang akan datang. Orang-orang percaya pada Yesus akan bagaimana nanti hasil dari pekerjaan Yesus. Roh Kudus memberitahukan, kalau engkau percaya pada Yesus, kalau engkau sudah menjadi anak Allah, kalau engkau sudah hidup dalam kebenaran, maka engkau akan mengalami hal ini. Itu semua akibat dari pekerjaan Yesus Kristus. Tidak ada berita di luar Yesus Kristus. Injil kabar baik tidak bisa lepas dari Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan dan apa akibat dari yang dilakukan. Itulah kesimpulan dari Injil itu. Jadi Roh Kudus menyegarkan itu semua sebelum dan sesudah Yesus, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah kebenaran. Manusia sudah begini kondisinya, sudah rusak. Manusia tadinya begini, segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia karena jatuh dalam dosa sudah rusak total, ya. Nah, jadi Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita. Tadi pemimpin ujian juga bicara tentang kebenaran dan kebenaran, ya. Roh Kudus akan memimpin kita. Nah, ini makanan anak-anak Tuhan yang ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, mari kita lihat Roh Kudus tugasnya memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu harus mengerti betul apa gunanya kita berdoa 10 malam. Apa gunanya Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem? Ada akibat-akibat ketika Roh Kudus itu menghinggapi manusia. Tetapi Tuhan mengharapkan sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia itu, ya. Tuhan mau mengubah hidup manusia itu. Bukan hanya sekedar berbahasa lidah, bukan hanya sekedar berkarunia, tetapi ada tugas besar bagi manusia itu, orang percaya itu sendiri. Amin. Dan inilah yang harus kita pahami dengan lengkap, anak-anak Tuhan. Jangan sampai pemikiran kita, misalnya saya pernah belajar mengajar tentang pneumatologi. Pneumatologi artinya ilmu yang belajar tentang Roh Kudus. Dan mereka berpikir bahwa belajar tentang Roh Kudus itu otomatis ke bahasa roh. Mereka kebanyakan saudara-saudara larinya ke sana. Jadi ketika belajar Roh Kudus, larinya ke sana, larinya ke sana. Itu satu bagian kecil dari misi Roh Kudus. Ya. Saudara harus memberikan porsi yang tepat kepada bagian ini. Ada banyak, ada bagian besar karena dia adalah Allah. Tidak hanya sekedar. Kalau dia datang hanya untuk sekedar memberikan itu, betapa kecilnya pekerjaan Roh Kudus itu. Apa hebatnya dengan kuasa roh jahat? Roh jahat juga bisa melakukan hal yang sama. Apa bedanya dengan orang yang sedang syakau? Yaitu orang yang sedang apa itu namanya? Apa syakau ini? Ya, selain apa bedanya? Oh, enggak hebat-hebat amat Roh Kudus itu. Kalau hanya memang mengubah sebuah perkataan, saudara harus mempertahankan tetap bahasa itu, karena itu adalah bahasa yang luar biasa, bahasa misteri.
sebuah kehormatan bagi seorang anak Tuhan jika diberi bahasa roh. Amin. Pertahankan. Itu bahasa doa setiap hari. Makanya setiap anak Tuhan usahakan berdoa itu sampai tembus berbahasa roh setiap hari. Ada satu kegersangan ketika kita tidak bisa tembus ke tahap bahasa itu. Itu pengalaman. Karena itu bahasa doa setiap hari. Karena itu untuk mempertahankan itu bangun koneksi yang kontinu. Karena tidak bisa terjadi kalau tidak ada hubungan yang kontinu. Makanya banyak orang yang konsep yang salah di gereja Pentakosta di zaman dulu. Ulu-ulu baru meredek memuji Tuhan sudah berbahasa roh. Karena konsep mereka kalau berbahasa roh itu harus dengan sebuah metode yang begitu susah sekali. Padahal kalau koneksinya dari awal sudah bagus tersambung, itu otomatis saja terjadi. Tetapi Bapak Ibu ingat, bukan hanya itu pekerjaan Roh Kudus. Dia adalah Allah. Dia Yehova. Dia adalah Allah Tritunggal. Dan peranannya itu besar. Nah, dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang rusak harus dipimpin ke arah sini. Nah, untuk mencapai ke sini bagaimana? Nah, ini yang harus kita pelajari hari ini. Untuk mencapai ke sini bagaimana? Untuk mencapai wujud seperti ini bagaimana? Roh Kudus memimpin. Manusia tidak tahu jalan menuju ke sini, tetapi Roh Kudus memimpin. Amin. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi saudara-saudara kita ini sudah rusak. Secara posisi kita sudah dibenarkan, tetapi fakta harus kita bergerak terus. Ya. Secara posisi, secara de jure kita sudah dilahirkan baru, roh kita sudah dilahirkan baru, tetapi fakta kelahiran baru itu harus kita hidupi sehingga kita menjadi sosok yang real ini real. Bapak Ibu lihat gambarnya dari belakang. Yesus kebenaran. Waktu ibadah rumah tangga saya sudah sampaikan kepada kita. Allah, Musa bertanya kepada Allah. Jika orang Israel bertanya siapa yang mengutus engkau, kata orang Israel, siapa namanya aku sebutkan? Karena Allah bangsa-bangsa ada namanya. Jadi yang mengutus aku siapa namanya? Kalau orang Israel tanya, apa jawab Tuhan? Aku adalah aku. Aku yang ada, yang aku ada. Artinya namanya ada. Kalau dalam kitab Yesaya berkata, segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Hampa. Tidak ada. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Berhala adalah imajinasi saja, tetapi dia tidak berwujud. Hampa. Tetapi Allah kita itu ada. Amin. Real, ada. Hanya Allah Israel yang benar-benar ada. Dia punya keberadaan. Allah bangsa-bangsa hampa. Kehampaan itu diambil alih oleh iblis. Jadi kalau ketika kita menyembah Allah, kita menyembah Allah yang ada, objeknya itu ada. Amin. Orang menyembah objek hayalan, ciptaan imajinasinya. Allah Israel itu, Allah kita itu ada, namanya ada. Dia berkeberadaan, dia eksis.
Jadi ketika saudara menyembah Allah, memang objeknya ada. Aku ada. Ketika orang-orang menangkap Yesus di Taman Getsemani, siapa yang kamu cari? Lalu penangkap saudara berkata, kami mencari Yesus. Akulah dia. Dalam istilah lain, aku ada. Maka rebahlah orang itu, karena dia adalah ada. Dia ada dari awal sampai akhir. Allah kita lah Allah yang benar-benar ada. Amin. Makanya namanya tidak bisa konsonan, vokal tidak bisa merangkai. Makanya YHWH. Tetapi di balik nama itu ada pribadi yang agung, yang ada. Aku adalah aku. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke sini? Yesus menjadi manusia Allah yang ada itu, yang tidak terlihat oleh manusia itu. Dia menyatakan diri untuk bisa dicontoh. Dan dia pergi ke surga. Roh Kudus meminta kita untuk meneladani seperti Yesus. Roh Kudus memimpin kita kepada pribadi Yesus Kristus, sehingga tolok ukur ini kita ikuti tahap demi tahap. Karena kita sudah jauh dari tolok ukur, jauh dari patron, jauh dari standar. Roh Kuduslah yang bekerja hari demi hari membentuk kehidupan kita. Amin. Nah, apa partisipasi orang percaya agar Roh Kudus dapat memimpin sampai kepada seluruh kebenaran? Anak-anak Tuhan banyak berpikir, aku tidak punya partisipasi. Roh Kudus memimpin begitu saja, aku vakum. Itu salah. Yesus menyelamatkan kita tanpa usaha kita. Tetapi untuk hidup seperti Kristus, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup dalam kebenaran, ada partisipasi orang percaya, ada kontribusi kita. Amin. Saudara tidak bisa hidup dalam kebenaran tanpa partisipasi. Ini salah mengerti anak Tuhan tentang kasih karunia. Makanya banyak anak Tuhan apa? Hanya memuaskan emosi, memuaskan hasrat pribadinya. Kalau aku tidak puas di gereja sana, aku akan pindah. Kalau aku tidak puas, jadi dia mencari pemuas. Dia tidak punya acuan dalam hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Apa partisipasi orang percaya? Katakan partisipasi, 2, 3 ya. Partisipasi. Kalau tidak ada partisipasi, tidak mungkin seorang anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Jangan katakan Roh Kudus gagal memimpin aku. Roh Kudus tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Apa lanjut? Karena dia Allah. Roh Kudus bekerja sejauh partisipasi. Tanpa partisipasi saudara, Yesus telah mati. Dia menerima kita, mengembalikan kerajaan semula. Tanpa partisipasi kita. Tetapi untuk hidup dalam kebenaran, wajib partisipasi, dibantu oleh pimpinan Roh Kudus. Tuhan buatlah aku jadi orang baik, gak ada partisipasi menjadi baik. Tuhan buatlah aku supaya mampu mengampuni, tidak ada partisipasi saudara untuk mengeksekusi, gak jadi. Jadi Allah itu adil. Allah itu memperlakukan kita memang benar-benar manusia. Amin. Allah
menghormati kita ketika dia meminta partisipasi kita. Jadi kalau Allah tidak meminta partisipasi kita untuk hidup dalam kebenaran, Allah tidak menghormati manusia itu. Karena Allah menghargai saudara dan saya, maka dia minta partisipasi apa? Aku menghargai keputusan-keputusanmu. Bagaimana engkau bisa sabar? Engkau ada partisipasi enggak dalam kesabaran? Ada partisipasi enggak dalam menunggu? Ada partisipasi enggak untuk tekun? Ada partisipasi enggak untuk datang ke gereja? Tuhan tidak mengangkat saudara dari tempat tidur duduk di sini. Saudara ada partisipasi, amin. Juli juga tadi ada partisipasinya waktu rusak keretanya. Itu saudara-saudara kekristenan yang benar. Bagaimana ya? Apa partisipasi orang percaya agar Roh Kudus dapat memimpin sampai kepada seluruh kebenaran? Ternyata lewat pertanyaan ini ada banyak anak Tuhan tidak sampai. Seperempat jalan itu pun syukur. Jangankan setengah jalan. Seperempat jalan dia tidak punya partisipasi. Ketika kita tidak punya partisipasi, berarti kita tidak menghormati, menghargai karya yang mahal dari Kristus. Dia sudah mati di kayu salib, meregang nyawa dan pertaruhkan nyawanya, tetapi kita tidak menghargai. Partisipasi kita menunjukkan penghargaan kita. Partisipasi kita menunjukkan penghargaan kita pada apa yang dilakukan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Katakan dulu kiri kanan. Siap-siap. Baik. Nah, partisipasi kita yang pertama apa yang kita lihat? Janganlah padamkan roh. Itu partisipasi yang pertama. Jangan padamkan roh. Ini kan roh sudah ada nih. Bapak Ibu lihat berkedip-kedip. Roh itu ada pada saat kita dimeteraikan. Ada jaminan. Roh Kudus jaminan bagi kita. Haleluya. Sampai kita memperoleh seluruhnya penebusan yang jadikan kita miliknya. Itu lagu-lagu. Roh Kudus sudah ada ketika kita percaya. Nah, Roh Kudus itu supaya kita pekat kepada kepemimpinannya itu, dia harus memenuhi kita. Karena porsinya Roh Kudus itu, saudara-saudara, tingkat pengaruh Roh Kudus itu tergantung pada kepenguasaannya dalam hidup kita. Itu sama dengan ilustrasi di dalam kitab Yehezkiel. Ketika Yehezkiel melangkah 1000 hasta, dalamnya air itu hanya sematahan kaki. Dia masih bisa berjalan di air itu. Air itu hanya kesenangan-kesenangan saja. Nah, Roh Kudus sudah ada, tapi Roh Kudus itu hanya kesenangan-kesenangan saja. Haleluya, puji Tuhan. Enak dalam Tuhan ya. Wah, enak sekali. Wah, luar biasa. Kemudian air itu dia disuruh berjalan 1000 hasta, airnya sudah sedalam lutut. Dia masih bisa berjalan, sudah terganggu sedikit. Dan mulai terganggu apa? Kesenangan daging sudah mulai disinggung. Wah, kesembuhanku selama ini gak kusadari, tetapi ternyata salah juga Tuhan. Udah mulai gak nyaman ini. Dia mulai berjalan di dalam air itu, sudah mulai, memang masih bisa bergerak, tetapi sudah mulai. Kemudian air itu sepinggang, sudah mulai. Gimana Tuhan ini? Gak bisa lagi bergerak. Gitu. Tapi sesungguhnya bukan menghalangi perjalanan kita dia mau memikul kita sampai kepada air itu tinggi sampai tidak bisa lagi
sebaiknya dia berenang. Artinya air itu yang memikul dia. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu kita akan rasakan pimpinannya. Ya, kalau Bapak Ibu berenang kan misalnya di sungai ya. Sungai itu akan membawa tubuh saudara kemana pergi. Coba kalau saudara berjalan di sungai, bisa nggak sungai membawa? Nggak bisa. Tapi kalau sungai itu dalam, saudara berenang, sungai itu yang membawa saudara. Roh Kudus akan terasa kepemimpinannya sejauh mana dia memenuhi kita, mengendalikan kita. Makanya perlu sampai ke tahap kepenuhan. Nah, jadi karena itu jangan padamkan, karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita kepada kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kebenaranlah yang memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran yang bisa mencari yang sejenis dengan dia. Hanya Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran. Ini kan sejenis ini roh yang ada dalam kita. Makanya dikatakan, jadi yang pertama adalah partisipasi, yang pertama adalah jangan padamkan rohnya. Amin. Jangan padamkan. Jadi kadang orang muda kan seringkali patah semangat gara-gara kita orang yang sudah tua. Hei anak muda, nampak semangat tuh, hamil aja lo semangat lain, beren menih kenyataan. Itu nasihat yang salah. Harusnya dibilang dia semangat masih lagi muda. Kalau kami sudah tua, itu tidak bisa lagi, tapi tetap pertahankan. Kalau bisa sampai tua begitu ya. Jangan tiru seperti saya. Harusnya begitu. Akhirnya dipadamkan. Jadi jangan dipadamkan. Ada teman kami pendeta, baru dia merintis, dia semangat sekali menggebu-gebu pelayan. Biasanya pendeta-pendeta tua, lu bapak kami penajulu melayani merintis do, semangat do, beren mani lalu ini. Tapi saya waktu itu sebagai ketua raya, saya memberikan orang tetap semangat. Justru dalam kepanasan roh di saat inilah yang bisa menghasilkan sesuatu. Seperti kalau sudah padam nggak bisa menghasilkan sesuatu. Justru kalau harus manfaatkan semangat, tensi semangat hari ini untuk mencapai banyak hal. Saya bilang, oh iya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Biarlah dia sendiri yang menemukan di bagian mana dia buntu. Tapi jangan kasih tahu, jangan takut-takut dengan nanti buntunya kau. Kalau kau punya pengalaman, nanti buntu di sini. Kalau kau punya pengalaman, nanti kau buntu di sini. Aku sudah punya pengalaman. Gak usah ceritakan tentang kebutuhan. Dia akan menemukan sendiri kebutuhan itu. Tetapi yang positifnya itu saja, dorong, bersemangat, pertahankan. Begitu. Karena di dalam posisi semangat seperti itulah dia bisa mencapai banyak hal. Dia akan belajar kalau ada kebutuhan, kekurangan, dia belajar sendiri. Karena setiap orang punya pengalaman tentang persoalan. Dan dia bersemangat hingga saat ini. Semangat pendeta ya. Jangan putus asa melihat situasi yang sedang terjadi. Semangat. Iya pendeta. Karena dorongan Pak Pendeta lah saya bisa sekarang. Amin. Jangan padamkan. Nah, roh ini di dalam Alkitab, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Ternyata roh ini tidak boleh dipadamkan, karena roh itu adalah roh Yesus Kristus. Lagunya kan kita sudah pernah nyanyikan. Roh Yesus urapi. Roh itu spirit dalam bahasa Inggris, atau semangat, atau hasrat, atau gairah. Jadi untuk mencapai kebenaran ini Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan
gairahnya Kristus untuk hidup seperti Dia. Ada gairah, ada semangat. Semangatnya Kristus ada pada kita untuk bergerak menuju kepada kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus itu dipadamkan, semangat Kristus itu dipadamkan, bagaimana kita bisa bersemangat menuju ke sini? Makanya jalan untuk kontribusi kita untuk sampai kepada kebenaran, yang pertama jangan padamkan. Dengan memiliki Roh Kristus itulah kita memiliki gairah, kita memiliki ambisi, kita memiliki hasrat yang besar untuk hidup dalam kebenaran. Hasrat itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Kalau nggak ada hasrat itu, orang tidak ingin hidup dalam kebenaran. Jangan padamkan. Amin. Roh Yesus penuhi, Roh Yesus urapi. Apa rupanya hasratnya Yesus? Menyenangkan hati Bapa. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dia the passion of the Christ. Dia punya hasrat. Hasrat Kristus itu adalah menyenangkan, memuaskan hati Bapa. Nah, hasrat itu diberikan Roh Kudus itu adalah hasrat semangat Kristus untuk hidup dalam kebenaran, mengembalikan manusia itu kepada Allah sendiri yang adalah kebenaran. Jadi kalau saudara memadamkan roh, saudara memadamkan hasrat. Semangat Kristus itu, semangat Kristus itu adalah melakukan kehendak Bapa. Karena manusia jatuh dalam dosa karena melakukan kehendaknya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, baru aku mengerti. Jangan padamkan. Biarlah roh menyala-nyala roh kita bersama dengan Roh Kudus. Nyanyian di aku Pentekostal punya, ku biarkan menyala. Ini aku Pentekostal punya, bukan api amarah. Mang merah dulu di Salewa, jadi Tuhan dia mana tidak atau dinahodar di. Tapi kalau Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk melakukan kehendak kerajaan Allah itu datang dalam hidup saudara. Jadi ketika Roh Kudus itu datang, ada sesuatu yang yaitu suasana surga turun dalam hidup kita. Suasana surga itu adalah hasrat, semangat Kristus. Jadi bukan hanya sekedar angin. Kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu bagaikan angin. Angin bertiup. Saudara rasakan angin. Oh angin. Oh, Roh Kudus bertiup. Roh Kudus itu sebuah semangat, sebuah hasrat. Dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Dia tidak hanya sekedar seperti angin begitu. Dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Perasaan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan. Jadi ketika Roh Kudus datang, sebenarnya dia memberikan pikiran dan perasaan Allah dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk bergerak, mendorong kita, merangsang kita untuk maju menuju kepada Allah kebenaran. Mendekatkan diri kepada kebenaran. Karena apa? Dunia, dosa telah menjauhkan kita dari kebenaran. Roh Kudus itu diberikan untuk menarik kita kepada kebenaran. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika dipadamkan dia akan berduka cita. Dalam rohana hidup seperti aku.
Jangan sampai dihukum bersama-sama dengan dunia ini nanti anak-anakku ini. Kalau kita padamkan, kita berduka cita. Yang telah memeteraikan kamu sudah diberi jaminan, tapi jaminan itu bisa hangus kalau tidak ada kelanjutan. Jadi saudara-saudara, ternyata kasih karunia itu tanggung jawabnya besar. Kasih karunia tanggung jawabnya besar. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Amin. Jaminan. Kan satu kehormatan kita diberikan jaminan. Kita yang adalah manusia tanah liat diberikan jaminan. Kita dijamin. Itu sesuatu yang luar biasa kalau Bapak Ibu menemukan. Yang kedua kita lihat, mempersingkat waktu, partisipasi kita lihat di ayat ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi partisipasi yang kedua adalah kita harus dapat benar dalam perkara-perkara kecil. Artinya saudara harus berjuang dalam perkara-perkara besar. Mulai belajar untuk benar supaya bisa hidup mencapai kebenaran yang Tuhan inginkan. Amin. Perkara-perkara kecil. Apa itu, saudara-saudara? Ia hakosan halak dina motik, hakosan maibana nang dina godam. Yang geduk ibana dina motik, geduk manang dina godam. Asa moloso hakosan hamu mangarloti mampon nageduki, isema atom pasahato Tuhanmu arta natutui. Jadi saudara-saudara, harta yang sesungguhnya mana arta natutu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yunani disebut kebenaran. Harta yang sesungguhnya itu kebenaran. Harta yang tidak sesungguhnya mammon. Nah, untuk saudara-saudara melatih hidup kita supaya bisa mencapai kebenaran, kita harus melatih diri kita dalam hal kecil, yaitu mammon. Amin. Kenapa mesti mammon menjadi saudara-saudara cara pelatihannya, menjadi sebuah sekolah untuk belajar hidup dalam kebenaran. Nah, dalam Lukas 16 ayat 10 dan 11, ayat 10 hal-hal kecil. Hal-hal kecil ini dalam ayat 11 diberitahukan mammon. Ayat 10 dikatakan hal-hal besar. Ayat 11 diberitahukan hal-hal besar itu adalah kebenaran. Untuk saudara-saudara sampai Roh Kudus akan meminta kita ke sini, tetapi partisipasi kita adalah melatih diri di dalam hal mammon. Kenapa mesti ini? Ternyata kebenaran itu hal yang besar, hal yang mahal. Bagaimana Tuhan bisa percayakan hal yang mahal, yang besar, yang kecil saja kita nggak bisa dipercaya, tidak bisa benar.
ya perang. Jadi mammon versus kebenaran, hal kecil versus hal besar, harta yang tidak sesungguhnya dengan harta sesungguhnya. Harta masuk itu bahwa harta nakutu. Jadi artinya ini seperti kalau kita bayangkan, seperti anak-anak kan main rumah-rumahan kan, ini diatur di sini, ini diatur di sini. Ternyata ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana nanti untuk dipercayakan hal yang besar. Jadi idenya di hal main-mainan ini nanti di hal yang besar akan diperagakan. Jadi mammon ini satu eksperimen, Pak. Eksperimen. Apa itu Nicholas eksperimen? Ini orang Denmark. Sebuah latihan ya, sebuah uji coba ya. Uji coba. Ini kita diuji coba. Kita nggak bisa dipercayakan kebenaran yang mahal ini karena uji coba ini kita nggak bisa kuasa. Apa itu mammon? Mammon adalah harta benda, kepemilikan. Jadi kepemilikan kita terhadap harta benda itu menjadi sebuah uji coba untuk dipercayakan kebenaran. Bagaimana kita memperlakukan harta benda, sejauh itulah Tuhan mempercayakan kebenaran. Sifat mammon, apa itu sifat mammon? Jadi mammon ini adalah seperti rodanya keretanya Juni tadi. Tadi rusak likatnya ke jarinya. Pas pula ini saya siapkan. Ada jarinya. Berarti Roh Kudus yang pimpin ini semua. Saya ketika Juni bilang kan, pas kan. Ada jarinya. Nah, mari kita lihat ada 9 sifat mammon. Ada ini lebih dari 9 jari ya, tapi di sini ada 9 karena 9 saya buat ada sasarannya nanti. Ya. Kita anggap 9. Sifat mammon itu subjektif. Ya, walaupun istilah apa, tapi bisa kita jelaskan. Subjektif artinya dia itu ukurannya dia. Itu mammon. Saya ukurannya. Artinya saya ini bisa tergantung apa maunya saya. Misalnya saya akan punya pengaruh kalau saya punya harta benda. Jadi saya itulah yang menentukan pengaruh saya ke sana. Saya akan diakui di STM Kumon Nenggolan kalau punya ini. Akhirnya saya berusaha memenuhi mencapai ini. Jadi saya yang menentukan di luar sana. Makanya kalau mammon itu, harta benda itu, dia itu ke dia semua apa ya? Tolong ukur ke dia semua. Beda kebenaran nanti kita lihat. Kemudian dia itu inkonsisten. Dia berubah-ubah. Nah, kita belajar ke sini perkara kecil yang subjektif ini, kita harus belajar jangan sampai kita menjadi subjektif, harus objektif. Ada acuan kebenaran yang harus kita tiru. Bukan kita kalau ukurnya. Nah, ini kalau mammon itu tidak
konsisten dia itu berubah-ubah, berarti kita harus belajar. Uang ini kan berubah-ubah ini. Kekayaan ini kan berubah-ubah. Berarti untuk hidup dalam kebenaran harus belajar supaya konsisten. Harus konsisten. Kemudian punya kuasa otoritatif, dia punya kuasa. Uang ini, harta benda ini punya kuasa, bisa menguasai orangnya, bisa menguasai orang lain. Nah, sebagai seorang anak Tuhan kita harus tahu perkara-perkara kecil ini jangan sampai menguasai kita. Kita harus melatih diri dalam hal ini, dalam hal mamon ini. Kalau kita dikuasai, makanya ini menjadi sebuah eksperimen, uji coba. Kemudian inkorespondensi. Korespondensi adalah istilah untuk penulis, wartawan. Misalnya kalau wartawan kan, koresponden itu, wartawan itu kan berita yang ditulis harus sesuai dengan fakta. Nah, sementara mamon tidak. Isinya apa yang di keberadaan sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta. Ceritanya beda dengan di lapangan. Nah, kalau mamon sifatnya begitu, anak Tuhan nggak boleh begitu. Apa yang ku percaya harus sesuai dengan yang ku praktekkan. Begitu. Amin. Kristen katanya Kristen, tetapi dalam prakteknya, nah, mamon itu sifatnya begitu. Makanya kita harus melatih, jangan sampai tidak sesuai teks dengan fakta. Terjadi karang kapal di Danau Toba, 50 meninggal. Tahu-tahu foto di luar negeri yang diambil. Orang sudah gawat dulu, padahal hanya karang solonya. Tapi gambarnya karang kapal yang diambil tidak sesuai dengan fakta. Anak-anak Tuhan harus sesuai dengan fakta. Amin. Kalau dia memang orang Kristen, harus berlaku seorang Kristen. Mamon itu sifatnya begitu. Kemudian apa? Dia itu inkoheren, tidak ada berkesinambungan. Misalnya kalau kitab suci kita kan berkesinambungan. Cerita ini misalnya Adam dan Hawa, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, ada juru selamat, kemudian keturunan ini, berkesinambungan. Kitab suci agama lain tidak ada kesinambungan, tidak koheren. Mamon juga tidak koheren. Misalnya begini, ketidakkoherenan ini, dari mana ada uangnya itu, Pak? Dari mana datang kopinya? Kopinya berkarut-karut di rumah. Oh, dia kan punya ladang, dia banting tulang, dia menanam kopi, lalu dia ada kopinya. Ada kesinambungan kan? Dia punya kopi. Dari mana kopinya? Dia punya ladang, dia menanam kopi, kemudian dia berhasil, dia panen. Nah, ini kopinya. Sementara mamon itu dari mana uangnya? Tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Kok ada ini? Korupsi berarti. Tidak ada kesinambungan. Ini harus kita pelajari dalam hal mamon. Berarti anak Tuhan tak boleh gitu. Anak Tuhan kadang cari jalan pintas untuk mencari posisi, diinjak kepala temannya. Harus ada sifatnya koheren, berkesinambungan. Tuhan itu kadang realistis, ya, karena dia memberikan pikiran sama kita. Amin. Nah, singkat, 5 menit lagi. Kompromi, uang itu kompromi, mamon itu kompromi. Tadi ini dibayangkan ini, tetapi tidak ada hal-hal yang berkesinambungan yang dia lakukan.
Kemudian kompromi, tingkat tinggi, komprominya banyak. Nah kalau Mammon itu kompromi, nah itu adalah Tuhan nggak boleh kompromi. Saudara harus kendalikan. Jangan sampai saudara harus mengatur ini. Kemudian diskriminasi, tidak adil, tidak adil di uang. Kemudian apa lagi? Transformatif, dia mengubah orang. Dia mengubah orang. Ada sebuah ilustrasi mungkin sempat 1 menit. Ada orang datang tukang koran. Orang kaya ini coba kasih tahu dulu sama saya, tukang koran, bagaimana caranya bisa tidur, kata orang lain. Karena setiap tukang koran itu bisa tidur di mana-mana, di teras tidur, pinggir jalan tidur, enak kali orang ini. Padahal aku nggak bisa tidur, padahal dia kaya raya, sudah pergi ke sana, nggak bisa tidur. Coba kasih tahu rahasianya supaya aku bisa tidur. Kalau aku bisa tidur, ku kasih uang samamu. Lalu datang ini wartawan yang penjual koran ini. Mau tahu? Lupakan semuanya katanya. Oh iya. Karena biasa orang kaya kan pintu udah tertutup atau belum? Coba cek lagi. Akhirnya nggak bisa tidur dari sore sampai larut sampai pagi ngecek terus. Jangan sampai ada pencuri. Nanti uangku disimpan di mana? Mungkin ketahuan. Kalau dibuka nanti figura ini kelihatan gimana? Disimpan di sini, di bawah keramik. Nanti kalau diinjak-injak, goyang-goyang, curiga diambil. Semalaman gak bisa tidur dia. Jadi tukang koran ini gimana? Bagaimana caranya tidur adalah lupakan semuanya. Akhirnya orang kaya ini melupakan, lupa moroknya. Tiba-tiba dia menjumpai tukang koran. Aku sudah bisa tidur. Aku sudah menerapkan apa yang kau lakukan. Aku berhasil. Ini hadiah, uang banyak, 1 koper hadiahnya. Wah, syukurlah. Wah, hadiahnya banyak sekali, 1 koper. Akhirnya apa yang terjadi? Tukang koran gak bisa tidur. Kenapa? Jam 11 malam, gomos koper. Kemudian cek jam 12 dicek gemboknya. Jam 1 pagi irahut sudah gina. Sampai jam 5 pagi gak bisa tidur. Karena apa? Gelisah gara-gara. Jadi dia bisa mengubah orang. Diubah orang itu. Ya, kalau ini yang mengubah. Jadi Tuhan bilang, belajar kepada Mammon. Ini kalau Mammon ini bisa mengubah kau, bagaimana aku bisa mengubah kau? Nah kemudian temporal, punya waktu, punya batas. Orang-orang kaya sebentar, tak tahu, udah anjlok sebentar. Nah apa? Ini bagaikan roda, jari-jari ini harus penuh supaya bisa ke sini. Dia mau jadi raja. Nah sekarang kita lihat kebenaran. Sifatnya objektif, dia tidak peduli apa kata orang. Kebenaran itu tolak ukurnya. Konsisten, otoritatif, korespondensi sesuai dengan apa yang tercatat dengan apa yang fakta itu kalau kebenaran. Kemudian koheren, dia punya jalan cerita yang berkesinambungan. Teguh, dia adil, dia transformatif sama. Dia ada. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ini ada seimbang jari-jarinya keretanya Juli ini seimbang. Ini 10 inci, 10 inci, 10 inci, 10 inci, 10 inci, 10 inci, maka dia bisa jadi apa? Roda menuju kepada kebenaran. Harus seimbang. Harus belajar mengendalikan Mammon ini. Nah, dan saudara harus belajar dari membandingkannya dengan kebenaran. Bagaimana kalau begini? Ini
7 inci, ini 6 inci, ini perkataan perbuatan hanya 5 inci. Kemudian dia suka apa? Goyah. Kemudian 7 inci. Ini. Nah, jari kereta Juli ini masih gak jadi. Baru kira-kira jadi roda. Bisa berguling-guling ke sini. Makanya belajar kendalikan mamon itu. Mamon saja jari-jarinya itu sama supaya dia bisa mencapai sasarannya. Kita pun harus belajar menyesuaikan supaya bisa saudara-saudara mencapai kebenaran. Amin. Akhirnya kereta Juli bisa jalan. Di sini kepincangan anak Tuhan. Sampai di situ dulu. Waktu singkat kita nyanyi saja ya.